Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tentu saja, Ao Xiang tahu bahwa bakat Lo Shen tidak normal. Meski hanya membutuhkan waktu setengah tahun, itu sudah cukup baginya untuk maju lagi. Namun meski Lo Shen melangkah ke alam hidup dan mati dan bisa membunuh Wusan seketika, mustahil bagi Wusan untuk hidup beberapa jam lagi. Bagaimanapun akan membutuhkan banyak usaha dan waktu untuk menemukan Wusan dari wilayah tengah yang luas. Pada saat ini, beberapa aliran cahaya terbang ke arahnya. Tapi yang mengherankan mereka adalah, itu ternyata 3 pemimpin aliansi bisnis dunia. Lo Shen! Saudara Lo Shen, Anda kembali. Si Kevan, Yayue-san, Mohe-san, dan yang lainnya dengan cepat tiba di istana Tianchen dengan senyuman di wajah mereka. Mereka sudah sangat mempercayai Lo Shen. Batu mentah kehidupan di kerajaan dewa mungkin sulit diperoleh orang lain, tetapi bagi seseorang yang sangat beruntung seperti Lo Shen, itu mungkin tidak sulit. Sekarang ada senyuman di wajah Lo Shen, tapi dia mengangguk sebagai jawaban. Faktanya, hati Lo Shen telah melonjak ke istana Tianchen. Namun orang-orang ini datang satu demi satu, dan Lo Shen minimal harus melakukan kesopanan. Lo Shen, orang di sebelah Anda ini adalah... Si Kevan, Yayue-san, dan yang lainnya melihat ke arah Gu Pe'er dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Meskipun mereka berada di tahap akhir dari alam kesengsaraan kekosongan, mereka masih dapat mengidentifikasi orang kuat. Jika mereka tidak menyembunyikan budaya mereka, misalnya sebelum si Tuhotian dan orang kuat lainnya di alam laut dewa, mereka dapat merasakan kesenjangan antara budidaya mereka sendiri dan lawan mereka. Tapi wanita di depan mereka ini, tampaknya itu bukan tingkat kultivasi di alam hidup dan mati, juga bukan tingkat kultivasi di alam laut dewa. Lagi pula, alam laut dewa sudah menjadi batas kognisi si Kevan dan orang lain. Lagi pula, jumlah orang kuat di alam hidup dan mati di wilayah tengah sudah sangat kecil. Jadi untuk bisa menjadi orang yang bisa menghancurkan alam hidup dan mati, itu setara dengan menjadi salah satu orang teratas di benua ini. Yang lahir dalam sejarah, karena hanya di seberang lautan bintang yang bergejolak di benua kerajaan dewa, terdapat karakter di alam laut dewa. Dan mereka adalah ahli terbaik di seluruh dunia. Tapi mereka juga merupakan batas kekuatan dunia. Namun setelah ketiga pemimpin aliansi membuat perbedaan, mereka tidak dapat melihat budidaya Gu Pe'er. Pada saat yang sama, mereka juga sangat yakin bahwa wanita ini tidak menyembunyikan budidayanya. Jadi kekuatan macam apa dia? Mungkinkah itu eksistensi kuat yang melampaui alam laut dewa? Menurut aturan dunia, bukankah orang sekuat itu seharusnya tidak muncul? Setelah memikirkan hal ini, mereka bertiga juga menebak dalam hati bahwa Lo Shen ini memang terlalu keterlaluan. Orang-orang kuat yang dia bawa kembali menjadi lebih kuat setiap kali. Terakhir kali mereka membawa kembali sekelompok master alam hidup dan mati dan beberapa master alam laut dewa. Sekarang tampaknya lebih menakutkan. Saat dalam perjalanan menuju istana Tianchen, mereka sebenarnya menemukan roda Bagua di atas kepala mereka, namun mereka tidak berani mendekatinya. Dia adalah teman saya. Lo Shen berpikir sejenak dan tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk memperkenalkan Gu Pe'er. Lagi pula identitasnya tidak dikonfirmasi oleh Gu Pe'er dan yang lainnya. Jadi Lo Shen dan mereka juga bukan teman. Namun Gu Pe'er berkata dengan tenang, "Tentu saja kami berteman." Meskipun karakter Gu Pe'er agak aneh, tapi sikapnya lebih jujur daripada yang lainnya di atas. Setelah mendengar jawaban Gu Pe'er, Lo Shen mengangguk sedikit lalu berkata, "Pemimpin sih, saya masuk dulu dan saya akan memberi Neng Yudi batu kehidupan karena saya sudah mendapatkannya." Mendengar itu semua orang mengangguk, tetapi tidak mengikuti Lo Shen. Jelas semua orang tahu hubungan antara Lo Shen dan Neng Yudi. Dan istana Tianchen ini juga merupakan tempat terlarang di kota Tiangi. Kecuali si Yokin dan beberapa pelayan yang bisa masuk.
Tidak ada orang lain yang bisa melintas pintu. Segera Lo Sheng langsung memasuki istana Tianchen dan Gu PR mengikuti di belakang. Namun sudah ada seorang pelayan dengan alis rendah menunggu di pintu istana Tianchen. Ketika dia melihat Lo Sheng masuk, dia berkata dengan patuh, "Tuan Luo, Tuan Istana Neng Yi sedang mendengarkan Qin di taman belakang kuil. Silakan ikut dengan saya." Mendengarkan Qin? Lo Sheng sedikit terkejut. Apakah dia sudah bangun? Sehari sebelumnya, Lo Sheng diam-diam memeriksa situasi Neng Yu di saat itu, dan dia masih tertidur lelap. Namun pelayan segera tersenyum tipis dan berkata, "Tuan muda Luo akan segera mengetahuinya." Setelah melewati istana Tianchen, terdapat halaman belakang terbuka dengan berbagai bunga dan rumput. Kolam jernih di sampingnya penuh dengan bunga teratai merah muda. Seluruh halaman belakang terlihat damai, tapi Lo Sheng juga merasakan ratusan rune pertahanan di sekelilingnya. Jadi Lo Sheng tersenyum sedikit, dan setelah mengambil 2 langkah, dia mendengar suara Qin yang menyenangkan terdengar di telinganya. Tidak jauh dari situ, dia melihat Neng Yudi mengenakan pakaian kasual berwarna biru es, berbaring di tempat tidur yang elegan. Namun beberapa langkah darinya ada seorang wanita berkemeja ungu. Jari-jarinya yang seperti daun bawang bergetar cepat pada sinarnya, yang menunjukkan keterampilan wanita ini dalam memainkan Qin sangat luar biasa. Selain menjentikkan senar dengan jarinya, dia juga membantu dengan benar energinya, sehingga dia dapat mengeluarkan beberapa suara yang sulit dilakukan oleh orang awam. Saat wanita berkemeja ungu sedang berkonsentrasi bermain Qin, ketika dia mendengar gerakan di belakangnya, dia berkata dengan ringan, "Xiao Qing, bawakan teh wangi yang baru diseduh." Adapun orang yang memainkan Qin ini tidak lain adalah Xiao Qin. Sejak berpisah Lo Sheng, Xiao Qin tenggelam dalam kerinduan sepanjang hari. Meskipun dia tidak menanyakan status Lo Sheng, namun tetap bersama Lo Sheng memang merupakan obsesi terdalam Xiao Qin. Bahkan setelah sekte suling dibangun kembali, Xiao Ji yang telah lama menghilang datang ke kota Tiangyi dan ingin mengambil kembali Xiao Qin. Tetapi dia menolaknya, karena dia akan menunggu Lo Sheng di sini. Jika Lo Sheng kembali, setidaknya dia bisa melihat Lo Sheng sesegera mungkin. Namun meskipun Xiao Qin tidak kembali ke sekte suling, karena dia, aliansi bisnis dunia juga melakukan banyak upaya untuk membantu membangun kembali sekte suling kembali. Pertama, hubungan antara aliansi bisnis dunia dan sekte suling tidak buruk. Kedua, meskipun Xiao Qin adalah wanita yang lembut, setelah membuka tubuh Ji Yin ungu, kekuatan Xiao Qin juga melonjak. Meskipun dia hanya berada di alam pil dewa sejauh ini, dengan bantuan kekuatan alam Ziji, kekuatan Xiao Qin setidaknya dapat menduduki peringkat 3 besar di wilayah tengah. Pada hari itu, Xiao Qin memanggil pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya, dan membunuh prajurit sekte Tianxi yang tak terhitung jumlahnya, dan pemandangan itu terlihat jelas di benak semua orang. Jadi dapat dikatakan bahwa Lo Sheng adalah tokoh kunci dalam perang melawan sekte Tianxi. Dan Xiao Qin adalah salah satu dari 2 orang nomor 1 tersebut. Namun Xiao Qin sendiri tidak terkenal. Kebanyakan prajurit bahkan tidak tahu bagaimana pedang raksasa hitam itu muncul. Oleh karena itu, kecuali beberapa pria kuat, kebanyakan orang tidak tahu bahwa ada wanita seperti itu di wilayah tengah. Setelah dia masuk ke dalam istana Tianchen dan dia dapat menanggung kehidupan ringan seperti ini. Tetapi belakangan ini pemikirannya tentang Lo Sheng semakin meningkat dari hari ke hari. Kadang-kadang ketika dia tertarik, dia akan meminta pembantunya untuk mengajak Neng Yudi yang sedang tidur untuk berjemur di bawah sinar matahari. Dia hanya bisa berkonsentrasi bermain Qin, dan mungkin dia bisa menghibur Neng Yudi. Pada saat ini, Xiao Qin mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia mengira itu adalah pelayan Xiao Qin, jadi dia memerintahkannya untuk mengambil teh wangi. Namun setelah dia selesai berbicara, dia tak mendengar gerakan apapun, yang membuat alisnya sedikit berkerut, karena sikap pemarah wanita ini tidak bisa hilang. Tetapi Xiao Qin gemetar di depan Lo Sheng dan tidak berani menjawabnya sama sekali. Jadi Xiao Qin secara alami tidak senang ketika dia tidak bisa mendengar jawaban Xiao Qin. "Xiao Qin!"
Suara Sioyokin menjadi lebih dalam. Dia memutar dan melepaskan senar di tangannya, sehingga suara senar itu menunjukkan sedikit rasa kesal. Karena dia merindukan Loseng, dia merasa sedikit cemas akhir-akhir ini. Masih tidak merespon. Alis Sioyokin semakin berkerut. Dia mendorong Qin menjauh darinya dan berbalik. Dengan pandangan sekilas di wajahnya yang polos, dia melihat bulu mata panjang di atas matanya gemetar. Dan Loseng tersenyum dan menatap Sioyokin. Setelah Sioyokin merucutkan bibirnya, tiba-tiba dia mengambil beberapa langkah dari lambat ke cepat. Beberapa langkah itu berubah menjadi bola giok lembut harum yang hangat dan melemparkan dirinya ke pelukan Loseng. Meskipun bagi seorang pejuang, perpisahan setengah tahun hanyalah sebuah jentikan jari. Namun kerinduan ini membuatnya terjaga siang dan malam. Tapi dia tidak menutup matanya menikmati dada bidang Loseng. Sementara mata menatap Gu Pe'er di belakangnya. Lagi pula, Sioyokin juga seorang wanita yang sangat licik, tetapi dia bersedia mengubah segalanya tentang dirinya demi Loseng. Jadi tidak peduli berapa banyak wanita yang dimiliki Loseng, dia tidak akan menunjukkan ketidakpuasan apapun. Tetapi tidak berarti dia tidak punya pikiran dalam hati mereka. Pada saat matanya tertuju pada Gu Pe'er, Sioyokin yang hanya memiliki tingkat kultivasi alam pil dewa, tetapi dia bisa merasakan aura samar yang memancar dari Gu Pe'er. Dan ini bukan berasal dari tekanan jiwa, tetapi temperamen unik dari beberapa orang kuat. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Gu Pe'er, tapi dia tahu dia sangat kuat. Namun, apakah Gu Pe'er kuat atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan Sioyokin. Yang ingin dia tahu hanyalah wanita kecil datang bersama Loseng. Karena wanita ini berasal dari 4 kerajaan dewa. Jadi apakah dia cinta baru Loseng? Tapi, apa arti tampilan ini? Kepala Sioyokin tergeletak di bahu Loseng dan dia menatap Gu Pe'er karena tidak ada wanita yang benar-benar murah hati di dunia ini. Bahkan jika Sioyokin mengambil inisiatif untuk menjaga Neng Yudi, dia masih cemburu dari waktu ke waktu karena Neng Yudi tertidur untuk waktu yang lama. Sementara Loseng berlari mencari cara untuk membangunkannya. Tapi cara Gu Pe'er memandangnya tampak menunjukkan ekspresi yang aneh. Itu seperti seorang pria yang sedang memandangi seorang wanita cantik. Jadi untuk sesaat Sioyokin juga sangat bingung. Jelas, bagaimana Sioyokin tahu bahwa ada yang salah dengan orientasi Gu Pe'er? Jadi ketika dia melihat Sioyokin, dia melihat Sioyokin dari sudut pandang pria. Jadi saat ditatap oleh Gu Pe'er, Sioyokin tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tapi dia menatap tajam ke arah Gu Pe'er, lalu memindahkan rambutnya ke sisi lain dan mengembuskan nafas dalam-dalam ke arah Loseng dan memeluk Loseng dengan erat lagi. Melihat wanita ini bertingkah seperti ini, Gu Pe'er sendiri tertawa seperti lonceng perak. Dan Loseng dengan lembut membelai rambut Sioyokin dan berkata dengan rasa ingin tahu. Mengapa Anda tertawa? Gu Pe'er terkekeh. Bukan apa-apa, menurut saya wanita Anda sangat menarik. Memikirkan hobi aneh Gu Pe'er, Loseng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan membantu Sioyokin pergi dan berkata kepada Sioyokin. Saya akan membangunkan Neng Yudi dulu. Iya, Sioyokin mengangguk dan menyingkir. Kemudian Loseng berjalan menuju Neng Yudi. Sekarang Neng Yudi masih tertidur lelap. Sejak kekuatan hidupnya terkuras oleh angin kehidupan dan kematian. Meskipun banyak pelayan di istana Tianchen merawatnya dengan baik, Neng Yudi masih terlihat sangat kuyu. Setelah kekuatan hidupnya mengering, Gu Pe'er berjalan perlahan dan memandang Neng Yudi sebelum bertanya. Jadi, Anda bilang ada seseorang yang menunggu perawatan Anda. Apakah wanita ini? Mendengar itu, Loseng mengangguk. Gu Pe'er melirik 2 kali dan berkata, kekuatan hidup wanita ini telah benar-benar kering. Jelas, dia melihatnya dengan hati-hati beberapa kali sebelum berkata. Tapi ini adalah fenomena yang sangat aneh, karena belum sepenuhnya mengering. Hanya saja kekuatan kehidupannya wanita masih tersisa sedikit. Tapi pemandangan seperti ini biasanya hanya muncul ketika hidup akan segera berakhir. Tapi wanita ini belum terlalu tua, jadi sangat aneh. Jelas, seseorang itu seperti mangkok.
dan mangkok itu berisi kekuatan kehidupan. Seiring pertumbuhannya, kekuatan kehidupan terus-menerus dikonsumsi, dan pada saat yang sama, secara perlahan diisi ulang. Namun setelah 5 kemunduran surga dan manusia, kekuatan kehidupan mulai terus dikonsumsi, dan pada saat yang sama tidak dapat diisi ulang, bahkan melalui kristal kehidupan, karena mangkoknya pecah. Tapi Neng Yudi belum memasuki alam laut dewa, jadi tidak akan ada yang namanya kemunduran surga dan manusia. Namun bagi pejuang biasa, kekuatan hidup di dalam mangkok akan mengering. Ketika umur panjang mereka semakin berkurang, itu tidak akan terjadi di usia muda. Jadi situasi ini benar-benar membingungkan Gu PR. Setelah mendengar kata-katanya, Loseng berkata, kekuatan hidupnya diambil oleh angin kehidupan dan kematian dari sungai dunia bawah. Angin kehidupan dan kematian? Gu PR mengedipkan matanya, namun berkata sambil tersenyum. Apakah Anda bercanda? Hukum sebab dan akibat yang terkandung dalam angin kehidupan dan kematian memang secara langsung mengikis kekuatan kehidupan dan pasti akan mati jika Anda menyentuhnya. Jadi bagaimana wanita ini bisa mempertahankannya? Bagaimana dengan hidupnya? Lagi pula, bagaimana ada seorang yang dapat membawa angin kehidupan dan kematian dari dunia bawah? Rahasia, kata Loseng dengan tegas. Bagaimanapun kemampuan Neng Yudi untuk bertahan hidup juga disebabkan oleh pecahan Dao surgawi yang mengekang hukum sebab dan akibat dalam angin kehidupan dan kematian. Tentu saja Loseng tidak akan menjelaskan terlalu banyak kepada Gu PR saat ini. Tapi mengeluarkan salah satu kristal di tangannya. Lagi pula, kristal kehidupan ini hampir seluruhnya terkondensasi dari kekuatan kehidupan yang hampir sepenuhnya berbeda dari batu kehidupan aslinya. Melihat batu kehidupan di tangan Loseng, mata Gu PR tiba-tiba berbinar. Anda masih memiliki barang bagus. Tidak hanya Gu PR, ketika Loseng mengeluarkan kristal kehidupan ini, semua orang merasakan kekuatan hidup yang kuat, termasuk 3 pemimpin aliansi yang menunggu di luar istana Tianchen, bahkan semua pelayan di istana Tianchen. Bagaimanapun kristal kehidupan ini adalah benda yang relatif langka, bahkan di dunia atas. Tetapi Gu PR awalnya ingin mengatakan bahwa menggunakannya dengan cara ini terlalu boros. Tetapi mengingat Loseng mendapatkannya sendiri, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Tampaknya apa yang dipegang Loseng bukanlah sepotong biji, tetapi seorang laki kecil yang penuh vitalitas, melepaskan kekuatan hidup yang kaya ke segala arah. Kemudian dia meletakkan kristal kehidupan di wajah Neng Yudi dan meremasnya dengan lembut dengan tangannya. Setelah permukaan kristal kehidupan sedikit hancur, kemudian tangan Loseng menjauh seperti kilat karena Loseng takut kekuatan kehidupan akan jatuh di tangannya. Segera kekuatan hidup yang kuat berkibar lembut di atas Neng Yudi, berputar menjadi berbagai bentuk tidak teratur. Setelah sekitar 1 nafas, kehidupan hidup dan kaya ini tiba-tiba menembus ke dalam bibir tipis Neng Yudi. Setelah vitalitasnya terkuras, meski penampilan Neng Yudi tidak berubah, siapapun yang pernah melihat Neng Yudi bisa merasakan nafas di tubuhnya sangat lemah, dan sisa vitalitas hanya bisa menjaga tidurnya. Saat kekuatan kehidupan terus menyusup, wajah Neng Yudi yang awalnya kuyuh dan pucat mulai berubah. Kemudian warna pucat mulai memudar secara bertahap, dan wajah menunjukkan noda darah merah cerah. Terutama di bagian pipi yang lambat laun diwarnai dengan lapisan perona pipi, seperti sedang minum vino atau mengoleskan pemerah pipi. Pada saat ini, Xiao Yuqin dan Gu PR juga dapat merasakan bahwa vitalitasnya dalam tubuh Neng Yudi dengan cepat menjadi melimpah, seperti kayu yang akan mati. Tiba-tiba meledak dengan vitalitas yang kuat, sehingga tunas baru mulai bermekaran dan rimpang mulai tumbuh. Menyebar memberi orang perasaan vitalitas. Namun setelah menggunakan 1 kristal kehidupan, Loseng menatap Neng Yudi, tapi matanya penuh gugup. Belum bangun? Mata Loseng berangsur-angsur tenggelam. Motivasi terbesar Loseng untuk pergi ke kerajaan dewa adalah untuk menyelamatkan Neng Yudi. Dan dia juga menaruh semua harapannya pada kekuatan kehidupan ini. Namun melihatnya seperti ini, kekuatan kehidupan pasti berpengaruh.
Tapi mengapa Neng Yudi masih belum bangun? Loseng! Melihat wajah Loseng yang sangat jelek, Sioyokin berteriak dari samping. Tapi Loseng berdiri tak bergerak seperti patung besi. Guper juga menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Dia telah memeriksa wanita ini sebelumnya dan menemukan bahwa kekuatan kehidupannya terkuras oleh angin kehidupan dan kematian. Kemudian tubuhnya mengaktifkan mekanisme perlindungan diri dan memaksa dirinya untuk jatuh ke dalam tidur. Dan hanya dengan cara inilah sisa kekuatan hidup dapat diselamatkan semaksimal mungkin. Jadi, bunga di atas mata kanannya sedikit berubah dan perasaan persepsi yang tak terlihat menyebar. Jelas bakatnya adalah bunga di mata kanannya dan persepsinya tentang jiwa jauh lebih sensitif daripada prajurit dengan level yang sama. Setelah memeriksa, Guper telah menyadari bahwa wanita yang terbaring di sana telah bangun. Wanita pria ini semuanya cukup menarik. Guper berkomentar dalam hatinya, kemudian dia menggerakkan sudut mulutnya sedikit dan mengirim pesan ke Loseng dengan Zhen Yuan. Hei, wanita Anda sudah bangun. Apa? Mendengar kata-kata Guper, hati Loseng tiba-tiba menjadi bersemangat. Tetapi melihat Neng Yudi tidak bergerak dengan mata tertutup dan berpura-pura tertidur, Loseng juga marah dan lucu karena temperamen Neng Yudi berubah-ubah setelah menjadi penguasa istana. Dan dia terlihat serius, tetapi seringkali dia memiliki temperamen seperti anak kecil. Setelah Loseng memutar matanya, dia melambaikan tangannya kemudian menghela nafas sebelum berkata, "Dia belum bangun, ayo keluar dulu." Sioyokin tidak tahu dan menatap Loseng dengan wajah bingung. Sementara Guper tersenyum tipis dan menepuk bahu Sioyokin dengan kooperatif. "Anda benar, ayo keluar dulu." Namun Sioyokin yang ditampar oleh Guper seolah-olah dia telah digigit kalajengking. Dia segera bergerak beberapa langkah, menjaga jarak yang cukup jauh dari Guper dan menatap tajam ke arah Guper. Namun Guper tidak peduli sama sekali dan hanya tertawa 2 kali sebelum mereka bertiga meninggalkan halaman. Tepat setelah Loseng dan yang lainnya pergi, jari-jari Neng Yudi sedikit gemetar. Jika manusia biasa tidur seperti ini selama beberapa bulan, fungsi tubuhnya akan terpengaruh dan dia bahkan mungkin tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Namun bagi Neng Yudi yang sudah memasuki alam hidup dan mati, hal tersebut bukanlah masalah besar. Lagi pula, sudah biasa bagi para pejuang untuk berlatih dalam pengasingan dan duduk diam selama 8 atau 10 tahun. Karena struktur dan fungsi tubuhnya telah ditingkatkan. Sehingga ada jarak yang cukup jauh antara pejuang dan manusia biasa. Setelah jari-jarinya gemetar sejenak, sosoknya berbalik ke samping dan melayang. Dia awalnya sangat mungil dan mengenakan gaun istana berwarna biru es dalam angin dingin. Setelah kakinya mendarat di tanah dengan senyuman licik di wajahnya, dia berjalan dengan hati-hati menuju istana Tianchen. Namun sebelum dia memasuki istana Tianchen, sebuah sosok tiba-tiba keluar dan menahannya seperti lingkaran besi, memegangnya dengan erat-erat dalam pelukan sosok itu. Neng Yudi menjerit, tapi dia tidak melepaskan persepsinya. Jika tidak, Loseng yang bersembunyi di balik pilar akan ditemukan olehnya. Jadi Loseng tiba-tiba keluar dan memeluknya. Pada saat ini, keduanya berpelukan begitu erat hingga mereka benar-benar melupakan segala sesuatu di sekitar mereka. Bahkan Loseng tidak bisa menahan diri untuk tidak memiringkan kepalanya dan menciumnya. Dan Neng Yudi lebih dari 1 kepala lebih pendek dari Loseng. Sosok mungilnya diangkat oleh Loseng, bahkan kakinya sulit untuk menyentuh tanah. Sambil mengangkat tubuhnya, kaki putih dan kecil itu hanya bisa direntangkan ke depan dan ke belakang, seperti lengkungan. Dengan jari-jari kaki mengarah ke tanah yang dingin. Bagi orang awam, mungkin perlu beberapa saat untuk mempertahankan gerakan ini, karena kakinya sudah sakit. Tentu saja, Neng Yudi adalah orang yang kuat di alam hidup dan mati. Jadi kakinya direnggangkan begitu erat hingga bisa menahan setengah batang dupa. Sioyokin dan Guper yang berdiri di istana Tianchen diam-diam melihat pemandangan di luar. Namun suasana hati Sioyokin sepertinya semua jenis bumbu yang telah dihancurkan dan 5 rasa tercampur. Selama periode ini dia berulang kali mengingatkan dirinya sendiri akan identitasnya sendiri di mata Loseng.
Bagaimanapun Neng Yudi bobotnya jauh lebih berat darinya, sehingga cemburu pada Neng Yudi tidak diragukan lagi, merupakan pilihan yang sangat tidak jelas. Jadi dia menenangkan diri dan tinggal di istana Tianchen untuk menjaga Neng Yudi bersama pelayan lainnya. Dengan penyusuan seperti itu, Xiao Yuqin merasa mentalitasnya sangat santai. Dia menganggap Neng Yudi sebagai saudara perempuannya untuk melayani Lo Sheng bersama. Tapi sekarang Xiao Yuqin menyadari betapa rapuh dan konyolnya pikirannya. Seharusnya lebih sulit bagi wanita untuk mengatasi rasa cemburu daripada pria untuk mengatasi nafsu. Namun Gu Pei'er dapat merasakan gejolak emosi Xiao Yuqin. Semua emosi terpancar dari gejolak jiwa. Melalui bunga di mata kanan, jiwa semua orang ditampilkan dalam diri Gu Pei'er, seolah-olah dia tidak memiliki pakaiannya. Jadi dia menoleh dan melirik Xiao Yuqin. Kemudian dia berkata dengan senyuman di wajahnya, "Semua pria seperti ini, tidak ada satupun yang baik, kan?" Xiao Yuqin melirik Gu Pei'er. Meskipun Gu Pei'er juga cantik, mengesampingkan bunga aneh di atas mata kanannya, penampilan dan temperamennya jelas tidak kalah dengan miliknya. Tapi dia memiliki ketahanan alami terhadapnya. Gu Pei'er, tidak ada orang yang baik, tapi Lo Sheng adalah pengecualian, balas Xiao Yuqin. Gu Pei'er berkata sambil tersenyum, "Memang benar, anak ini memang sangat baik, tapi menunjukkan belas kasihan tidak bisa diandalkan." Gu Pei'er selalu menatap Xiao Yuqin lagi. "Apalagi?" Xiao Yuqin sedikit terkejut. "Sebaiknya ikuti saja saya." Gu Pei'er terkikik. Ketika Xiao Yuqin mendengar ini, dia menatap tajam ke arah Gu Pei'er dan mengutuk untuk pertama kalinya. "Gila!" Lo Sheng dan Neng Yudi berciuman lama sebelum mereka berpisah. Setelah mereka berpisah, Neng Yudi menatap Lo Sheng yang berada di dekatnya dengan sedikit senyuman di wajahnya. Tapi dia dengan cepat mengingat sesuatu dan wajahnya menunjukkan khawatir. Dengan raut wajahnya dia bertanya, "Bagaimana dengan Cui Si?" Setelah terkena angin hidup dan mati, Neng Yudi berada dalam kondisi koma dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia koma. Saat bertarung dengan sekte Tianze, jadi dia mau tidak mau khawatir. "Mati, dibunuh oleh saya." Lo Sheng segera menjawab. Neng Yudi mengangguk. Karena Lo Sheng berdiri di depannya, kemungkinan kekalahan Cui Si sangat tinggi. Namun dia tidak tahu bagaimana Lo Sheng mengalahkan Cui Si dan bagaimana dia membunuh Cui Si pada saat itu. Lo Sheng secara singkat menceritakan apa yang terjadi setelah Neng Yudi tertidur. Adapun perjalanannya ke kerajaan dewa untuk menemukan batu mentah kehidupan, dia hanya menyebutkannya secara singkat. Meskipun Lo Sheng menyembunyikan semua kesulitan di kerajaan dewa, bagaimana mungkin Neng Yudi tidak menebaknya? Dia bersandar di dada Lo Sheng, menanyakan detailnya dari waktu ke waktu, dan Lo Sheng hanya bisa menjawab dengan jujur. Dia hanya menggunakan jarinya untuk menggambar lingkaran dengan lembut di dada Lo Sheng, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan di kepalanya. Ketika sampai pada titik berbahaya, jari-jari Neng Yudi yang ramping dan panjang bersinar dengan energi yang sebenarnya, dan aliran udara dingin berwarna biru es menembus langsung melalui pakaian Lo Sheng dan mengenai dadanya. Tentu saja, udara dingin semacam ini tidak dapat menyakiti Lo Sheng. Tetapi udara dingin itu sangat dingin sehingga Lo Sheng masih bisa merasakan dingin yang menggigit tanpa menggunakan energi nyata. Dia sepertinya menggunakan metode ini untuk mengingatkan Lo Sheng bahwa dia tidak boleh melakukannya mengambil resiko seperti itu. Dan mereka berdua berbicara tanpa pamrih, seolah-olah mereka lupa waktu, dan setengah jam berlalu dengan tenang. Namun pada saat ini terdengar suara raungan di langit, dan sesosok berbulu turun dengan cepat. Makhluk kecil itu lahir dengan kemampuan terbang dan bahkan dapat mengabaikan batasan hukum ruang tingkat kelima dan melompat keluar langsung dari ruang yang dibiaskan. Hanya saja dia baru lahir dalam waktu yang sangat singkat. Meski terbang di udara merupakan kemampuan alaminya, dia belum menguasai jarak dengan baik, sehingga dengan cepat turun tanpa memahami kecepatannya. Seperti meteorit jatuh ke langit, menabrak tanah, dan membuat lubang besar. Neng Yudi merutkan kening. Dia secara alami tidak senang setelah tiba-tiba diganggu. Kemudian dia melihat makhluk kecil di dalam lubang dengan marah. "Apa ini?"
Naga leluhur ini awalnya ditempatkan di roda Bagua. Mungkin karena dia tidak bahagia setelah terlalu lama berpisah dari Loseng, sehingga dia melompat dari roda Bagua. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan keras, dan debu di tubuhnya segera menghilang dengan bersih. Dan kemudian dia bergegas menuju Loseng. Pada saat ini, Loseng masih setengah memeluk Neng Yudi, tetapi dia mendorong Neng Yudi ke samping dengan paksa, dan mengeluarkan suara teriakan di mulutnya, seolah-olah dia sedang memprotes Neng Yudi. Melihat adegan ini, Loseng marah sekaligus lucu. Meskipun dia mendapatkan naga kecil ini, dia bergegas kembali ke wilayah tengah dari tanah suci Tianchen dan tidak banyak berkomunikasi dengan naga kecil ini. Tapi melihat kedekatannya dengan Neng Yudi mungkin membuatnya iri. Bagaimanapun, naga leluhur ini telah dicetak dengan tanda Loseng dan menganggap Loseng sebagai satu-satunya kerabatnya. Dalam pemikirannya, secara alami dia tidak mengizinkan orang lain untuk mendekati Loseng dan hanya dia yang bisa. Namun Neng Yudi merasa terganggu oleh naga ini dan sepertinya sangat tidak yakin karena bentuk naga leluhur ini sangat aneh dan terlihat lebih mirip dengan kuda laut. Jadi Neng Yudi tidak mengenalinya sebagai naga. Jadi dia mengulurkan tangan untuk menariknya pergi. Namun saat Neng Yudi baru saja mengulurkan tangannya, naga kecil itu akhirnya marah. Dengan suara si kecil tiba-tiba menjadi tajam dan kekuatan yang sangat unik tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bahkan Neng Yudi mundur beberapa langkah di bawah kekuatan itu. Karena permusuhan dari naga kecil ini membuat Neng Yudi merasa ketakutan. Bahkan tidak hanya Neng Yudi, tetapi juga Xiaoyoqin yang berdiri tidak jauh dan semua orang yang menunggu di luar istana Tianchen juga merasakan momentum yang dahsyat. Namun momentumnya tidak terlihat seperti manusia, tetapi ada perasaan mendominasi. Saat ini hanya Guper yang terlihat acuh tak acuh. Meskipun kekuatan naga leluhur sangat kuat, naga leluhur ini baru saja keluar dari cangkangnya. Terlebih lagi Guper mahir dalam teknik berbasis jiwa. Jadi itu tidak akan berdampak padanya sama sekali. Melihat wajah Neng Yudi dan Xiaoyoqin sedikit pucat, bunga di mata kanan Guper sedikit berubah. Di bawah tangannya, lingkaran cahaya samar melayang keluar dan menyelimuti sulong, dan langsung menjebak seluruh kekuatan sulong. Baru kemudian, Xiaoyoqin dan Neng Yudi merasa lebih baik. Kemudian Guper berkata, meskipun naga ini baru lahir, namun masih sangat berbahaya. Apalagi kecerdasannya belum sepenuhnya diaktifkan. Sekarang dia hanya setara dengan Ahyu, anak berusia 3 tahun. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.